Ya, setahun pertama pemerintahan Jokowi JK dihadapkan pada tantangan berat di sektor perekonomian. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memiliki peran besar dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor investasi. Apa saja terobosan BKPM dan bagaimana efeknya dalam meningkatkan investasi di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Haryoga. Ya Pak, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Ya, kita sebelum membahas, kita akan melihat paket tayangan berikut ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terus berupaya meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia. Selama setahun di bawah pemerintahan Jokowi JK, BKPM telah banyak mengeluarkan terobosan, terutama terkait perizinan. Masalah perizinan investasi selama ini menjadi hambatan yang sering dikeluhkan investor. Pada Desember 2014, BKPM meluncurkan sistem perizinan online yang disusul dengan peluncuran pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pusat di bulan berikutnya. BKPM juga telah melakukan penyederhanaan izin listrik serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti BIN dan Lemsanek untuk mengatasi berbagai hambatan investasi. Sementara untuk mencarikan solusi pengusaha yang mengalami kesulitan akibat pelambatan ekonomi, BKPM juga membuat desk khusus investasi tekstil dan sepatu. Selain itu, BKPM akhir Oktober nanti juga akan menerapkan layanan izin investasi 3 jam yang tentunya akan memudahkan investor dalam memulai usaha di Indonesia. Berbagai upaya perbaikan tersebut mendapat respon positif dari investor. BKPM mencatat masuknya minat investasi sebesar 165 miliar dolar atau setara 2.062 triliun rupiah selama setahun masa pemerintahan Jokowi JK. Dengan adanya terobosan-terobosan BKPM, diharapkan mampu meningkatkan minat investor dalam mendirikan proyek investasi besar dengan penyerapan tenaga kerja tinggi. Ya, Pak Himawan tadi kalau melihat paket ya, dan melihat setahun ini gitu ya, ini tanggal sebentar lagi kita akan satu tahun pemerintahan Jokowi JK ya. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh BKPM dalam setahun ini? Karena kelihatannya banyak perubahan yang dilakukan dari sisi izin, kemudian juga investor yang hadir di Indonesia itu juga sudah mulai perubahan. Nah, sebenarnya apa saja tahapan yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Bu Afi. Jadi pada prinsipnya yang kami lakukan di BKPM itu adalah bagian dari upaya memperbaiki kinerja pelayanan publik. Nah, kebetulan publiknya BKPM yang dilayani kan investor. Jadi itu. Dan semangatnya adalah semangat perubahan mindset, perubahan perilaku dari birokratnya dulu. Oke. Ya, Mindset ya, oke. Ya, dan ya dari pemerintah yang melayani ini dan khususnya BKPM gitu. Nah, semangat perubahan mindset ini diwujudkan dalam perubahan perilaku dalam memberikan pelayanan dan perbaikan sistem pelayanan. Nah, makanya kalau diamati sebenarnya sejak bulan Desember bahkan 2014 itu kami memulainya dengan sistem online, perizinan online gitu. Jadi sebenarnya sasarannya adalah simple ya. Jadi yang kita layani ini supaya dipermudah, supaya bisa memperoleh pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan transparan gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa transparan, kenapa mesti tertutup gitu? Dan juga satu lagi, kalau bisa diintegrasikan, kenapa mesti parsial gitu? Nah, dengan semangat itu maka kami mulai sebenarnya di bulan Desember 2014 itu online gitu, aplikasi online gitu. Jadi bisa langsung? Bisa pada saat itu. Jadi tidak harus langsung datang dulu ya, justru online. Untuk izin prinsip bisa online waktu itu Desember. Kemudian Januari ada peluncuran pelayanan terpadu satu pintu, misalnya begitu, pada bulan Januari 2015. Nah, sebenarnya sudah ada rintisan pelayanan terpadu satu pintu sebelumnya, tetapi belum efektif. Ya, dan ketika diluncurkan oleh Bapak Presiden itu, maka berbagai persyaratan yang diperlukan untuk suatu pelayanan terpadu satu pintu itu bisa efektif, itulah yang dilaksanakan. Kalau kita bicara efektivitas kan berarti koordinasi antar kementerian ya. Persis. Karena kalau kita bicara BKPM itu kan hanya mendeliver kebijakan kementerian. Nah, bagaimana mengkoordinasikan di antara kementerian sehingga ketika peluncuran itu memang benar-benar antar kementerian itu komit terhadap apa yang akan dideliver oleh BKPM.
Betul. Ini terima kasih nih diangkat bahwa memang fungsi koordinasi itulah yang memang kami kedepankan karena Badan Koordinasi Penanaman Modal pada hakikatnya menjalankan fungsi koordinasi. Ya memang sebenarnya juga ada faktor keinginan dari pemerintahan yang baru ini, seluruh kabinet kerjanya ini untuk melaksanakan revolusi mental gitu, perubahan mental. Jadi memang sudah ada semangat di masing-masing kementerian itu sendiri untuk melakukan penyederhanaan, memberikan kemudahan, dan itu memudahkan kami melakukan koordinasi. Makanya ketika itu 22 kementerian dan lembaga yang terkait dengan masalah perizinan itu mendelegasikan kewenangan untuk perizinan. Jadi sudah rela ya, iya. Powernya itu pindah ke BKPM, dalam arti BKPM lah yang akan bertemu langsung gitu ya. Iya. Dan itu dan juga menempatkan perwakilan di pejabat BKPM. Di BKPM. Jadi ada 22 desk gitu ya, masing-masing kementerian dan lembaga itu ada perwakilannya dan juga ditempatkan di back office. Ya, tujuannya memang yaitu tadi yang paling penting, pertama itu investor tidak perlu keliling Jakarta gitu, kemudian cukuplah datang ke BKPM untuk memperoleh perizinan. Nah, ini tentunya baru pekerjaan awal. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penyederhanaan perizinan itu sendiri gitu. Perizinan yang dari berapa tadinya, ratus hari sekarang hanya tinggal 200 ya, contoh dari yang paling, 1000 hari kalau itu contoh yang paling sering dikemukakan itu adalah di bidang listrik misalnya. Jadi itu tadinya 930 hari. Kemudian sekarang bisa ditekan jadi 256 hari. Meskipun masih panjang ya, tapi kan sudah lumayan berkurangnya luar biasa jauhnya ya. Oke, kalau kita melihat dari terobosan ini kan salah satu terobosan yang menurut saya signifikan ya, karena bisa melibatkan kementerian lain untuk berkoordinasi dan bahkan menempatkan orang di situ ya. Nah, kemudian dari situ tentu saja ada hasilnya dong gitu. Nah, kinerjanya sendiri dalam setahun ini apa yang sudah dicapai ini? Kami berusaha mengevaluasi dan membuat catatan-catatan gitu ya. Dan di dalam catatan kami itu dari segi perizinan dulu ya, ketika itu 107 izin usaha itu sudah didelegasikan ya ke PTSP di BKPM. Di BKPM. Iya. Kemudian artinya apa tuh kalau udah didelegasikan tuh artinya si bisa bisa datang di BKPM dan bisa diurus di BKPM. Udah 107 ya. 107 izin ya. Dan nantinya akan jenis izin nantinya akan bertambah lagi ya di semester ini bertahap sifatnya begitu. Dan yang salah satu ukuran itu adalah berapa sih yang kemudian berhasil memperoleh izin prinsip ya? Betul. Dari yang mendaftar itu berapa? Itu, ya. Dan di catatan kami selama periode ini ya, itu sudah kalau nilainya itu ini supaya persis ya, izin prinsip yang diterbitkan mulai dari Januari sampai September ya, itu 1.291 triliun nilainya. Nilainya ya, luar biasa. Ini kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, gitu. Dan ternyata meningkat hampir 36%. 36%, luar biasa ya. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi, ternyata justru kalau investor dipermudah signifikan. Begitu, itu salah satu indikator ya. Nah, kalau melihat dari total ini, apa sih sektor yang paling mendominasi? Artinya apakah satu infrastruktur ya atau sektor ekonomi lain? Nah, ini apa sih Pak yang diminati oleh para investor? Yang kami ya pertama ini pada kurun waktu 5 tahun ke depan ini sudah bersepakat untuk fokus pada 5 kelompok sektor besar ya. Itu 5 dulu kelompok ya. Itu apa yang aja? Yang pertama adalah infrastruktur. Yang kedua adalah pertanian. Yang ketiga industri manufaktur ya. Itu nanti ada kelompoknya. Yang keempat itu sektor maritim. Dan kalau maritim kelima, apa ya? Yang maritim banyak diminati? Ya termasuk perkapalan ya, shipbuilding, shipyard, termasuk di situ perikanan ya, sektor perikanan. Dan yang kelompok yang terakhir adalah pariwisata. Dan kawasan industri.
Nah, industri manufaktur sendiri itu terbagi lagi. Kita tahu kita sedang fokus juga industri padat karya. Padat misalnya, karya. Nah, ya. itu apa definisi? Karena itu kayaknya dispesialisasi ke padat karya dan ada kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan padat Nah, karya. itu nanti mungkin kita ini ya. Tapi boleh menjawab ini dulu yang tadi ya. Jadi kalau yang diminati tadi izin prinsip itu yang terbesar di catatan kami ini kebetulan yang pertama memang infrastruktur ya. Infrastruktur, kemudian industri pariwisata dan kawasan itu termasuk yang izin prinsipnya juga besar, kemudian industri substitusi import ya untuk menghasilkan barang kapital mesin dan lain-lain begitu, pertanian juga cukup diminati dan lain-lain begitu. Nah, kembali ke tadi industri manufakturnya itu selain padat karya juga yang substitusi import tadi, ya, kemudian sama yang orientasi ekspor, orientasi ekspor ya. Dan yang pengolahan hasil kalau dilihat tambangan. yang terbesar yang berminat kan satu infrastruktur dan turunan ini cukup signifikan ya. Nah ini kan biasanya negaranya beda-beda ya kan. Ada satu negara yang memang dia ingin mendominasi di infrastruktur, tapi juga ada negara yang dia di sektor jasa misalnya gitu. Nah ini apakah juga aturan-aturannya itu sudah dipersiapkan untuk berbagai sektor. Jadi tidak hanya sekedar izinnya tapi by sektornya juga Pak. Artinya dengan departemen maupun pemerintah daerah ini kan juga harus ada kolaborasi yang baik. Nah, ini seberapa besar keterlibatan mereka? Iya, jadi begitu kita tetapkan suatu sektor atau sektor-sektor itu sebagai satu prioritas, tentunya kita juga perlu melihat ya apakah faktor-faktor pendukungnya itu juga sudah ada gitu ya, misalnya nanti regulasinya. Kita bahas faktor pendukungnya seperti apa, kita harus break dulu ya. Baik, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi Afiliani View akan kembali untuk Anda.